Oke, Dek. Suaraku kedengeran? Suara kedengaran. Oke. Jadi langsung saja kita mulai. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita pertemuan. Alhamdulillah kita bisa pertemuan hari ini. Kita masih bahas soal 2013 yang kamu kirim sebelumnya ya. Kemarin kita baru sampai nomor 19, nanti kita lanjut sampai dari nomor 20. Kalau bisa sampai selesai. Ya, langsung saja sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, langsung share screen. Nah, iya. Kemarin kita udah menyelesaikan matriks. Nah, sekarang nomor 20. Ya. Oke. Nah, di sini nomor 20 itu nilai kofaktor. Nah, kofaktor elemen baris pertama kolom kedua C12 dari matriks soal nomor 19 di atas adalah kofaktor. Kamu tahu kofaktor itu apa? Faktor itu nggak tahu nggak? Jadi kan matriksnya ini. Bentar aku gambar dulu matriksnya. 301 050 104. Nah, yang ditanyakan adalah kofaktor elemen C12. Nah, C12 itu mana? C12 Baris 1 kolom 2 2. Baris 1 kolom 2. Jadi ini kan? 0. Nah, iya 0. Tapi yang dicari adalah kofaktornya. Jadi kalau mencari kofaktornya, otomatis kita harus mencari determinannya kan. Jadi ini kofaktor itu maksudnya mencari ini. Nah, ini dicoret, tapi yang ditulis hanya ini. Ini sama ini. Jadi horizontal sama vertikalnya itu semuanya dicoret, yang ditulis hanyalah yang tidak dicoret. Jadi ini yang dicoret adalah 0104. Nah, di sini kita cari determinannya berapa? 0 kali 0. 0 dikurangi 0. Jadinya 0. Ya, tetap B jawabannya. Tapi bukan berarti kamu kalau ini 0, jawabannya jadi 0. Bukan gitu ya. Jadi yang ditulis adalah yang belum dicoret. Terus dicari determinannya. Itu aja. Terus nomor 21, nilai determinan dari matriks soal nomor 19. Nah, ini matriks ini nomor ini tadi, kita cari determinannya. Gampang kan kalau matriks baris kolomnya 33? Tinggal diapakan? Ditambahkan 2 kolom awal. 301, 104. Ini kali ini. 3 kali 5 kali 4. 60 ya kan? Ditambah 0. Ini kali ini 0. Dikurangi. Ini kali ini 5. Ini kali ini 0. Ini kali ini 0. Berarti 60 kurang 5. 55. Ya, betul. Bener ya itu juga. Terus nomor 22, matriks juga. 2 buah matriks dapat dikalikan jika A. Jumlah baris matriks pertama sama dengan jumlah kolom matriks kedua. Nah, jadi suatu matriks itu bisa dikalikan kalau gimana? Nah, 22. Jadi kalau misal ada matriks 3 kali 2, B-nya juga harus 2 kali
Oke. Bisa 4 lah. Gitu. Oh, Otomatis yang bisa dikalikan itu ini, deh. Nah, kalau ininya sama, jadi kalau ini kan baris, ini kolom ya. Ini baris, ini kolom. Kalau kolom pertama itu sama dengan baris ke, dua. ya, kolom pertama sama dengan jumlah baris kedua. Nah, jadi yang mana ini? Jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua, yang C ya. Jadi kolom pertama sama baris kedua. Nomor 23, nilai AB ditranspos. Nah, ini sifat ya. Ini mainnya sifat. Jadi, langsung saja kalau ada AB dari dalam kurung ini ditranspos, itu sama dengan ininya dulu, yang belakangnya dulu, B transpos dikali A Atranspos. transpos. Ya. Jadi, dibalik kalau ada dalam kurung. Jadi, jawabannya B. Oh, kalau misal B A transpos berarti A transpos dikali B B transpos. transpos. Iya, benar. Jadi, yang belakangnya dulu kalau ada dalam kurungnya. Itu cuma sifat aja. Jadi kemungkinan kalau sifat kayak gini nggak keluar. 24, berikut persamaan yang benar dari operasi matriks ABC. AB sama dengan B kali A. Salah ya. Karena AB belum tentu BA. 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 A transpos, B transpos. Betul. Ini operasi asosiatif ya. Benar. Ini juga benar. Jadi yang salah ini. Karena ini kecuali, kita pilih yang salah. Yang A. Jadi kalau perkalian nggak boleh dipindah. Jadi harus tetap di posisinya. Nomor 25, nilai elemen baris pertama kolom kedua. Elemen baris pertama kolom kedua. Adjoin 12. Baris pertama kolom kedua. Dari matriks di bawah ini. Baris pertama. Baris pertama kolom kedua, berarti kan ini ya. B. 2. Nah, ini dicari adjoinnya. Join tuh kayak gimana, Kak? Jadi adjoin itu kayak ada rumus. Jadi misal di sini ya, kan itu yang dicari baris pertama kolom kedua. Jadi itu ada ini min 1 dalam kurung 1 ditambah 2 dikali 2. Nah, itu namanya adjoin. Jadi 1, 2 ini apa sih? Ini baris pertama kolom kedua. Otomatis min 1 dipangkatkan 3 dikali 2 berapa? Minus 2. Karena minus kalau dipangkatkan sama yang ganjil, otomatis kan tetap minus. Berarti minus 2. Jawabannya yang C. Kalau yang min 1 itu memang dari rumusnya, Kak. Iya, itu memang dari rumusnya. Jadi min 1 pangkat baris sama kolom dalam kurung 2-nya itu. Berarti pangkatnya itu baris ditambah kolomnya. Ya, betul. Kayak kamu kalau nyari inverse pakai cofactor itu juga kayak gitu. Persis. Ya, lanjut nomor 26. Persamaan di bawah yang tidak mengikuti bangun berikut ini adalah itu ada segitiga ABC. Nah, disuruh nyari yang ketidak, yang salah ya. Nomor A, yang A, option A, sin gamma per C sama dengan sin alfa per A. Benar? Benar. Benar ya? Jadi ini adalah nomor 26 itu adalah aturan sinus. Nah, yang A ya. Yang A itu bisa jadi C per sin gamma ya sama dengan apa? A per sin alfa. Atau dibalik juga nggak apa-apa. Jadi nomor A, yang A itu benar. Yang B, cos A. Yang B itu cos A sama dengan C kuadrat min A kuadrat min B kuadrat. Salah ya, itu aturan kosinus. Jadi yang B itu aturan kosinus.
Jadi kita nyarinya adalah dari C kuadrat. Enggak, A kuadrat ya. Kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kali cos Cos alfa. Nah, sekarang kita cari cos alfanya. Bisa nggak? Jadi ini alfa pindah dulu. Pindah dulu. 2BC cos alfa sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min min alfa A kuadrat. kuadrat Nah, sekarang cos alfanya B kuadrat plus C kuadrat. kuadrat min kuadrat per 2BC. Nah, jadi ini salah ya. Ini harusnya C sama B-nya itu plus. Tapi di sini B-nya minus. Jadi yang salah di B-nya. Jawabannya yang B. Per-nya juga salah. Per-nya juga salah ya. 2AB harusnya 2BC. Luas setengah BC sin alfa. Benar ya, kalau nyari luas itu harus sisi yang mengapit. Nah, luasnya ini juga benar yang D. Ini adalah luas kalau mencari segitiga, kalau dia yang diketahui segitiga sembarang. Jadi akar S dalam kurung S min A, S min B, S min C. Nah, S itu apa? S itu rata-rata dari sisinya. Betul, nomor 27. Panjang A, coba kamu cari. Panjang A itu pakai rumus kesebangunan atau aturan kosinus juga bisa ya mungkin ya. 60 berarti 60 sama dengan. Ini pakai aturan apa, Kak? Coba kamu pakai kesebangunan kalau enggak aturan sinus. Berarti Kalau pakai aturan ini, sinus, ini yang otomatis kita coba nyari A-nya. Berarti ininya nggak diketahui ya. nggak diketahui. Berarti caranya nyari A-nya, Kan ini 60, itu 90, berarti yang atas 30, Kak. ya 30. Coba kamu pecahkan dulu deh, gimana nih. Panjang A. Pakai apa ya? Kita cari AC-nya dulu yuk. Nah, cara nyari AC-nya adalah pakai aturan sinus. Gimana? Jadi ini ada ini 30 per sin 60 sama dengan AC per sin 90 kan? 30 per sin 60 berapa? 30 per setengah akar 3. AC per 1 ya. Berarti AC otomatis Setengah akar 3. AC otomatis 30 kali 2 per akar 3 ya kan? Berarti 60 akar per akar 3. Nah, AC-nya segitu. Nah, berarti kita iniin dulu deh. Kita kalikan rasionalnya. Berarti 60 per 3 akar 3. Berarti 20 akar 3. Nah, kalau kita cari di kalkulator, akar 3 itu 1,7 ya. Berarti 20 kali 1,7. 1,7 kali 2, berarti 34. 3,4. 34,6. Ya. 34,6. Nah, AC-nya udah ketemu.
Tapi di sini ininya udah keisi. Berarti otomatis kalau segini itu 34,6, berarti ininya berapa? 24, 24,6. nah ya, 24,6. Nah, di sini kita udah ketemu 24,6. Nah, tinggal nyari ininya. Jadi itu pakai aturan kesebangunan ya. Coba kita cari A, ya kan? A, A per sin 30 sama pakai aturan sinus juga. Berarti sini aja deh. Bentar. Berarti itu A per sin 30 sama dengan berapa? 24,6 per sin 90. Berarti berapa ini? A per setengah sama dengan 24,6 per 1. Nah, A-nya adalah 24,6 bagi 2. Berapa? 12,3 ya? Ya, betul. Jadi gitu ya nyarinya. Jadi kamu harus paham aturan sinus. Nah, aturan sinus sama kesebangunannya ini bersandingan juga ya. Jadi kamu harus bisa ini mengarahkan aturan sinusnya itu kalau depannya A berarti sudutnya yang 30. Jadi ini jawabannya yang C. Berarti emang harus satu-satu gitu ya, Kak? Iya, harus nyari sisi yang kurang dulu. Kan soalnya AC itu belum diketahui sepenuhnya kan. Otomatis kita nggak bisa nyari A. Kalau AC-nya udah diketahui semuanya, berarti kita bisa cari salah satunya. Oke, nomor 28. Nah, kebetulan ini juga ada nyari ini sisi. Interpolasi tinggi titik D diketahui. Ketinggian A sama dengan 10. Ini D 20. 20, C 30. Tinggi titik D. Itu prisma segitiga kan? Kak, izin minum dulu ya. Oh iya, silakan. Santai. Itu prisma segitiga tapi kok ininya beda ya? Sisi yang atas. Jadi itu kita ngebar dulu. Ini. Terus ini. Nah, di sini D-nya A, C. Di sini 7, 7, 4. Di sini tadi C-nya 30. Sini B-nya 20. Terus C-nya 30. A-nya 10. Tinggal nyari D. Tinggi titik D. Berarti eh berarti tinggi titik D berapa itu? Ini titik D itu berarti Soalnya sisinya beda semua ini. Coba menurut kamu gimana itu? Tinggi titik D. Kalau pakai segitiga triple Pythagoras, kita belum bisa menentukan kalau itu segitiga siku-siku atau bukan ya. Gimana? itu sisinya nggak ada yang sama, bingung. Lah ya, coba deh kalau misal
kita pakai yang 7 sama 7. Nah, kan itu otomatis kan segitiga sama sisi kan yang ini. Nah, berarti kan kita cari kayak tingginya. Tingginya berarti tek, tek, tek. Set, 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 gitu kan. Nah, sisi miringnya yang ini. Set. Nah, berarti kita tinggal nyari ini. Berarti kalau tengahnya kita ini, di sini 15, sini 15. Agak bingung juga sih tapi. Ininya berapa? Wih. Tinggi titik D berapakah itu? A sama dengan 10. 7, 15. Ini soalnya karena semua ini sisinya nggak sama, jadi kita nggak bisa nentuin yang mana siku-siku. Kalau misal itu dicari ininya tingginya dulu, berarti kan misal ini siku-siku ya, misal itu siku-siku em, berarti 7 kuadrat, dikurangi 15 kuadrat juga nggak mungkin sih. Mungkin ini kayaknya anu ya, apa salah ya? Soalnya ya, karena sisinya beda-beda. Kita Mungkin tidak. lompati dulu aja ya. Nanti kita pikirkan kembali kalau misal udah ketemu jawabannya. Yang lain. Kita lanjut dulu nomor 29. Nah, di sini ada sebuah wahana bergerak dari titik A dengan arah 210 derajat. Nah, ini pakai sudut ya. Jadi jangan lupa menggambar pakai sudut itu, jangan bingung. Jadi kan kalau sudut itu ini 0, 90, 180, 270, 360. Nah, di sini A itu dengan arah sejauh 210 meter. Otomatis kalau 210 meter antara sini ya. Mungkin sini deh, ya kan? Nah, mungkin aja sini A. Tengah-tengah. Ke titik B sejauh 20 kilometer. Nah, terus selanjutnya wahana tersebut bergerak dengan arah 330 sejauh 330 itu berarti antara sini ya. Tengah. Nah, sini sejauh 30 kilometer ke titik C. C-nya berarti atas. Oke, sekarang yang kita cari adalah jarak titik A ke C. Mana nyarinya? Pakai Pitagoras, Kak. Kalau pakai Pitagoras, ini yang siku-siku mana?
Apa pakai aturan sinus? Mungkin bisa pakai aturan sinus, tapi kita harus tahu CBA-nya berapa dulu kan. Oke, karena di sini tadi yang dicari adalah 210, otomatis kan sini ke sini 210 kan? Ya. Berarti sudut ini berapa? 210 kurangi 180 itu 130. berarti sini 130 ya? 30, 210 kurangi 180, 30. Oh, 30. Ya, 210 Nah, kurangi berarti kan sini itu 30. Nah, sini 30 terus ditambah berapa? 180, 90 kurangi 30. Sini 60 ya berarti. Nah, sini 60. Nah, terus yang C tadi adalah 330. Sini ke sini itu 330. Otomatis sini 270. 330 kurangi 270 berapa? 60. 60 kan? Berarti sini 60 ya. Nah, berarti sini 30. Oh, berarti sini total itu 120. Oke, kita udah temu A-nya. Nah, yang C, karena ini sama kaki, ya kan? Sini 60, sini 60. Berarti otomatis sini sama kaki, kan? Ya. Nah, karena semua sudut itu 180 kurangi 120 berarti berapa? 60 kan? 60. Berarti sini 30 kan masing-masing. 30 masing-masing. Karena Ya. sama. Kita bisa pakai aturan sinus. Berarti gimana? A per sin 120 sama dengan Sama kita dengan pakainya yang misal B ya. Bukan B, tapi pakainya C. ya, C per sin 30. C-nya ini sendiri adalah 3. C-nya tadi berapa? A ke B 20 ya? A ke B20. Kan? Berarti A-nya kan udah ketemu. A-nya kan itu 30 kan? 6. Yang kita cari kan itu, yang B. B per, nah ini, sin 30. Sekarang cari tahu sin 120 berapa? Kan sin 60. Sin 60 setengah per Setengah 3. per 3. Sama dengan B per setengah. Ada minusnya nggak? Enggak, kuadran kedua sin positif. Oke, benar. B per setengah. Seret, seret. Berarti B-nya adalah 30 per akar 3. Kali rasionalnya. 30. Berapa? Berarti 10 akar 3. 10 akar 3. Ya, betul. 10 akar 3. Nah, tinggal kita kalikan akar 3-nya. 10 dikali 1,7. Iya, berapa? 17. Ya, betul. 17,32. Tapi di sini kok anu ya? Gak ada ya jarak antara titik A dan titik C. Jawabannya 17,32, tapi kok itu angkanya 20-an ya? Apa pakai yang Menurut kamu gimana? sama? Menurutku itu ada benar nih. Gimana lagi loh?
Jarak titik A ke 180. titik C. Jarak titik A ke titik C. Kenaannya 30. Jarak titik A ke titik C. Yang B. Kenapa itu pakainya B, Kak? Hmm? Kenapa itu pakainya yang B? Lah kan kita cari ini, cari AC-nya. Bentar, ini terbang ke arah 120. Oh, apa kita salah gambar ya? Ayo, kita gambar lagi coba. Nah, yuk fokus 29 ya. Nah, itu kan kita tadi gini. Nah, dia kan 210 otomatis kalau A-nya di sini 210 kan ini. Karena ini 0, 90, 180, 270. 270. Nah, hanya situ lah. Itu B dilanjutkan ya, mungkin selanjutnya bergerak ke arah 330 kan. Jadi kita petokannya ini lagi. Ini, set, set. Nah, 0, 90, 180, 270. Nah, bergeraknya itu 330. Mana berarti? Ini kan? Oh, gini kan? Berarti gini ya? Iya. Nah, sini C ya? Ya kan? Ini B. Nah, ini tadi 20, ini 30. Nah, sekarang kita mau nyari sudut A-nya berapa? Pertanyaannya tadi. Berarti pakai putaran ya kayak tadi, Kak. Tadi 60 ya? 60 kan? Ini ke Ini sini berapa nih? Ini kan tadi itu harus 20. berapa nih? B-nya berapa B-nya? 20. 120, Kak. Enggak. Sini kan 60 ya kan? Nah, Berarti berarti tinggal kan 6. sini 30 ya. Nah, terus sini berapa? Sini kan kita tadi 330. Nah, 330 kurangi 270 berapa tadi? 60 ya? Berarti sini kan 60. Berarti itu sama sisi semua. Kalau 60 60. 60 kan sininya 30. Ya kan? Nah, berarti sini tuh 60. Nah, yuk kita cari. Nah, pakainya aturan sinus ya. 30 per sin 60 sama dengan AC per sin 60. Oh iya. Sama Berarti gampang dong. sisi.
Berarti jawabannya 30 dong. Iya ya, sama sisi ya. Sisi. Kalau 60. Soalnya dari tadi angkanya. Harusnya pakai lembar ini udah benar loh. Kalau misal lanjut ya. Tapi kalau sama sisi juga nggak mungkin. Kan sisi yang AB itu 20, CB 30 kan? Titik A dengan arah 210. Berarti 210. Dari titik A ke B. 230. Ini tadi 210. 60. Kayaknya udah benar. Tapi mana ya yang salah ya? Apa di sudut-sudutnya kali ya? Tapi bener gak sih? Kan ini tadi kan kita fokus ya. Ini tadi kan 210 kan? Iya, 210. Otomatis kan kalau sisanya, nah berarti yang A kan? Yang A berarti kan 60. Iya. Makanya segini itu 210. Nah, terus 60 di sini udah benar. Nah, terus yang B ke C, nah, karena di sini tadi eh kan ini sama aja kan ini sama ini kan sama. Berarti kan sisi 60 otomatis ini juga 60. Nah, 60 sisanya 30. Kalau buat 90 berarti ini 30 benar. Nah, terus kan di sini tadi 270. 330 kurangi 270 60. Jadi kan sini 60. Terus ini 30 benar kan? Nah, berarti 60. Nah, kalau 60 berarti otomatis ini juga 60. 60. Iya, tapi sisinya nggak sama loh ya. Tapi sisinya nggak sama. Coba dilewati aja, Kak. Ini juga dia dilingkari mungkin ada salah soal atau enggak kita nggak tahu ya. 30 Dasar nyambung jawaban. atasnya. Ya, mungkin. Yuk, nomor 30 lanjut dulu. Sama, Kak. Jika pergerakan wahana pada soal nomor 29 ya, nomor 30 sama lagi. Jika pergerakan wahana pada soal nomor 29 berlanjut bergerak dengan arah 60 derajat sejauh 5 km ke titik D. Nah, berarti kan 60 sini aja ya. Set. Dari titik D sejauh 5 km. Nah, terus maka jarak antara titik A ke titik D. Nah, ini yang dicari. Set. Nah, ini mah nyambung. AC-nya kita nggak tahu ya berapa. Berarti ya emang harus tahu AC-nya dulu baru bisa ngitung nomor 30. Oh, baru tahu AC-nya dulu, baru kita bisa ngitung AD-nya. Soalnya
Itu kalau nggak pakai AC juga sulit sih. Atau pakai sudut, bisa nggak? Nggak bisa juga, soalnya A-nya Sama berapa sih. berarti? Berarti kan kalau sini 60, sini berapa? 30. Hmm, ini tadi 60. Ini ke sini 60, berarti sini ke sini 30. Nah, kita harus tahu A-nya berapa. 30. Kalau 60, apa? 30. 30. Berarti jawabannya ini dong. Berarti kalau gitu AD per sin 30 sama dengan 5 per sin 30 dong. Kalau 30 misalkan itu bukan siku-siku. Bingung kalau sudut-sudut Ya, Kak. bingung. Bingung sih. Fix. Soalnya sudutnya itu juga membingungkan. Karena kalau sudut A-nya nggak diketahui, D-nya nggak diketahui. Ini di Google juga nggak ada lagi. Di skip dulu aja Kak. Nomor Skip. 29 Berarti juga Kak. 2930 karena dia berhubungan kita skip dulu deh. Lanjut 31 yuk yang pasti-pasti. 30. Nah, dia tadi udah deh. 31. Panjang K. Ini gimana nih? Dia bentuknya ada persegi panjang gitu ya. Nah, ada persegi panjang. Nah, di pertengahan, oh, di ini tuh dia ada motong 30 derajat. Berarti kan otomatis ini 90 ya. Nah, sini berarti 360. Nah, di sini dia motong ke arah bawah. Berarti sini Kak. Di sini 23 meter. Siku, 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 siku. Berarti kalau dia sini 60, otomatis oh dia sudah diketahui siku-siku ya di situ. Jadi ini sini 90 tambah 60 berapa? 150. Berarti sini 30. Nah, kita carikannya gimana nih caranya? Di sini dia diketahui, sini juga siku-siku. Atasnya juga siku-siku. Ya, ya. Oh, sini 60 ya. Iya. Jadi kita pakai ini ya, segitiga bisa ya? Berarti K per 6 sin 60 sama dengan 23 per sin, kok, ya benar, 23 per sin 90. K per setengah akar 3 sama dengan 23 per 1. Berarti K-nya berapa? 23 per 2 akar 3. Yuk, 23 per 2 akar 3. Kita langsung kalkulator aja. 5. 23
bagi 2 kali akar 3. 19,9. Ada ya? Ya. Yang lupa akar 3 itu 1,7. Nanti kalau manual. Oke, nemu. Jadi ini banyak ya yang aturan sinus. Mungkin bisa dipelajari lebih dalam. Kalau akar 32, 2 itu berapa, Kak? akar 2 1,4. Koma. Akar 3 1,7. Itu yang paling sering juga cuma 2 itu sih. Lanjut nomor 32, jumlah sudut dalam dan sudut luar sebuah segitiga masing-masing. Sudut dalam dan sudut luar sebuah segitiga. Berarti 180 ya? Sudut dalam dan sudut luar. Sebuah segitiga masing-masing adalah Jumlah sudut dalam kan otomatis kalau segitiga kan 180 ya, fix itu. 180. Tapi kalau sudut luarnya ini belum diketahui nih, berarti kita cari aja. Jumlah sudut luar. Segitiga itu di sini nah 360 ya. Berarti jawabannya yang benar itu A. Jadi kalau sudut dalam itu 180, sudut luar adalah 360. Bentar, cara nyarinya gimana ya? kan yang udah diketahui sudut mesti 180. Kalau sudut luar, Sudut luar itu maksudnya itu sudut luar total kali ya. apa kan segitiga terus dibunderin gitu nggak? Mm-mm. Kalau di internet memang ada sih langsung jawabannya. Jumlah sudut luar sebuah segitiga adalah 360. Berarti 120, 120, 120. Oke, kita terima jadi aja. Oke, berarti hafalan aja ya 360. Oke, nanti yang A. Oke, 33. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas 200 meter persegi. Perbandingan antara panjang dan lebarnya 1:2. Nah, malah, oh ini berarti gini ya bentuknya. Karena, bentar. Ini, nah panjangnya itu 1:2. 1:2. Ini X ya, perbandingan. Nah, luasnya itu adalah 200. Nah, maka panjang diagonal bidang tanah. Nah, yang dicari ini ya. Yang dicari ini berapa gitu. Yuk kita cari dulu. Di sini harus kita tahu X-nya berapa. Berarti luas kan panjang kali lebar. Ya. Berarti X kali 2X. Panjang kali. 2X kuadrat sama dengan 200. X kuadrat sama dengan 100. X sama dengan 10. 10. Berarti sini 20. Berarti Ini panjangnya tinggal pakai triple Pythagoras kan? Akar 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat berapa? 500. Nah, berarti 10 akar kita kalikan. Akar 5 itu berapa ya? Oh, jarang nih. Kok muncul ya? Coba kita cari tahu akar 5 itu berapa. Akar 5 itu 2,23. 2,23 kali 22,3. 22,4.
22,4 benar. Ada. Ya, yang dia. Angka 5 tadi 2,3. 22,3. 2,23 jangan lupa ya. 2,23. Oke, 34. Sebidang tanah sawah berbentuk persegi panjang dengan luas 300 meter. Jadi ada luasnya itu 300. Terus apa lagi? Selisih panjang dan lebar sawah sebesar 5 meter. Kalau selisih berarti P kurangi L ya. Dikurangi L sama dengan 5. Di sekeliling sawah dibuat jalan dengan lebar 0,5 meter. Luas jalan. Double ya persegi panjangnya, Kak. Ada kayak bingkai gitu. Oh iya gini ya. Berarti kan itu bentar kita gambar dulu tak sawahnya gimana? Kayak bingkai gitu. Kok persegi terus ada dalam ada luarnya. Ini kan ini sawah terus panjang dan sawah Dalamnya adalah ada lagi. 5 meter. Di sekeliling sawah dibuat jalan. Ini jalan. Iya. Jalannya 0,5. 0,5 meter. Hmm? Nah, luas jalan nih. Gimana nih? Berarti Jadi yang kita ditanya cari luas P sama jalannya. L-nya dulu kan? Luas 300. Berarti Oke, ini berarti kita langsung P sama dengan 5 plus L. Nah, kita cari dulu L atau P-nya ya. Nah, Kak, berarti berarti luas persegi panjang. panjang kali lebar kan 300. Nah, panjangnya itu 5 plus L. Dikali L sama dengan 300. Kita cari dulu L-nya berapa. 5L plus L kuadrat sama dengan 300. Di L kuadrat plus 5L min 300. Sama dengan 0. Kita faktorkan. Berapa nih? 300 itu 6 sama 5 ya. 65. Tapi yang selisihnya 5. Iya. Berapa? Berapa? Biar bisa 5 hasilnya ya. 65. 275. 3, 10. 275. 3, 2. Berapa ya? 4, nggak mungkin. 4 kali 12 sama 25. Nggak mungkin. 12, 15. Yang selisihnya 5 itu berarti Iya, yang selisihnya 5 coba berapa? Um, oh, 20 sama 15. Ya kan? oh iya, Ya, 15 kali benar. Ini kan? Ini yang plus. Berarti L sama dengan minus 20 atau L sama dengan 15. Nah, kita pakai yang 15 karena yang positif ya. Berarti kalau L-nya 15, P-nya berapa? 20. Ya, P-nya 20, L-nya 15. Berarti kita bisa hitung, berarti di sini 20, di sini 15. Nah, karena, oh ini dalam oh ya? Nah, karena kita cari yang
jalan, otomatis kan tambah 0,5 kan? Berarti sini 20,5. Enggak, 21 ya. Kan di sini tambah 0,5. Berarti sini 21, yang horizontal berapa? 15 tambah 1, 16 ya. Nah, berarti luas jalannya berapa? 21 kali 16. Mm-mm. Hah? 336. Berarti 336 dikurangi 300. Terus terus dikurangi lagi yang selisihnya 0,5 itu. Mungkin mungkin jalan ini ya, jalan ini aja ya. Yang ini. Kalau jalan itu aja berarti 21 kali ininya berapa sininya? Jadi kan kalau sini 16 kurangi 0,5. 15,5. Iya, 15,5. 21 dikali 15,5. Wih, kok gede banget. Kok 325,5? Kak, Pak, yang luas kan, yang di dalam kan 300, terus yang di luar kan tadi kan 21 kali 16 kan 336. Terus kan kalau dikurangi kan selisihnya 36, terus dikurangi lagi sama selisih jalannya gitu. Gimana gimana? Kan itu kan yang segitiga yang persegi besar sama persegi kecil kan dikurangkan. Terus dikurangi lagi sama yang jaraknya itu, Oh jarak iya, benar-benar. Ya, setuju. Ya, berarti kan benar ya. Berarti tadi kita cari luas besarnya berapa ya? Yang besar itu 336, kan 21 kali 16. Berapa? 336. Ya, terus yang kecil berapa? 300. 300. Oh iya, benar sip sip. Tadi tinggal kita kurangkan ya. 36. Oke. Oh ya, gitu benar. Tadi kita nyari semuanya yang Tapi kecil-kecil. dikurangi lagi sama selisihnya apa enggak, Kak? Yang itu loh lebarnya. Lebarnya apa? Itu yang lebar 0,5. Lah, lah kan yang 0,5 tadi kan kita udah pakai di sini 21 sama 16. Nah, jadi udah benar itu. Benar gini. Oke, sip. Lanjut. 35. Proyek raksasa pengukuran bidang tanah dapat dilaksanakan selama X hari dengan biaya perharinya itu biaya minimum X hari. Nah, di sini kita semua kalikan X ya. 5X min 3.000 plus 500 1000 per X. per X. Nah, semua kita kalikan X. Berarti 5X kuadrat min 3000 X plus 500.000. Lalu dibagi. Nah, terus gini, biaya minimum kan? Jadi sama dengan Berarti ini 0. disederhanakan dulu apa enggak, Kak? Ini kita sederhanakan dulu ya. Bagi 5 600. X plus 100.000. Nah, di sini kita turunkan ya, karena biaya minimum. Pakai F aksen 6 sama dengan 0. Jadi berapa turunannya? 2X min 2X. 600. Ya, 2X sama dengan 600. X sama dengan X sama 300. dengan 300. Berarti yang 300. 30 miliar. Ya, 30 miliar. Karena kan X-nya kan juta tadi. Berarti juta tambah 1 kan miliar. Berarti 30 miliar. Ya. Sip.
36. Seorang surveyor kadastral mulai bekerja pada pukul 07.30 dan istirahat pukul 12. Dari hasil pendataan setiap 15 menit, pekerjaannya bertambah secara konstan. Banyaknya pengukuran pada 15 menit pertama sebanyak 6 bidang tanah dan sampai pukul 12 sebanyak 567 bidang. Banyaknya pengukuran bidang tanah sampai pukul 9 berapa? Ini perbandingan, Kak, jatuhnya. Bentar. Banyaknya pengukuran pada 15 menit pertama sebanyak 6 bidang tanah. Berarti kalau 07.15 itu berarti 45. Dia itu 6 bidang tanah. Tapi pekerjaannya itu bertambah secara konstan. Kalau manual berarti jam 8.12. 8.15. Gimana tuh? Sampai 9.30. Berarti ini kalau tambah 15 berapa nih? 8. Mm-mm. Berarti 08. 6, 18. 30 sama dengan 24. 45 sama dengan 30. 9 sama dengan 36. 9, 15 sama dengan 42. Dan 30 sama dengan 48. Tapi kok nggak ada. Tapi jawabannya banyak ya? Banyak banget ya? Atau karena ini soalnya hasil pendataan setiap 15 menit pekerjaannya bertambah secara konstan. Kan? Nah, bertambahnya itu yang nggak tahu berapa setiap bertambahnya dia. Itu terus jam 12 567. Apa pakai UN itu? Ya pikirku pakai itu. Tapi bertambahnya setiap 15 menit itu berapa berapa itu kita nggak tahu kan? Yang 12 itu 567. Berarti kalau misal UN kan U1-nya 6. Beda. Sampai pukul 9.30. Lah, setiap 15 menitnya itu bertambah secara konstannya berapa? Atau bertambah 15, 12 juga? 6. Apa berkelipatan ya? 15 menit 6, terus 15 menit kemudian 6 kali 2 berarti kan 6. Kan 6, 18. Hasil pendapat selama 15 menit 6 orang. Dan seluruh pengunjung 567 banyaknya. Iya, pakai SN coba ya. Ayo kita ulang, hitung ulang ya. Nomor 36.
kan itu A-nya berarti kan 6, ya kan? Awal-awal 6. Nah, jam 7.30 sampai 12.00 berarti itu berapa? Berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 jam 30 menit, ya kan? Nah, berarti dia berapa menit total? 4 kali 6, 240. 270 menit, ya kan? Nah, 270 dibagi N-nya ya, ini N-nya. 270 dibagi 15 berapa? 18 ya. Nah, terus SN-nya, rumusnya ini. N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Pakainya ini kan, SN. Nah, karena tadi kita udah tahu N-nya 18, berarti 18 per 2. Nah, SN-nya kan tadi ini, yang paling banyak kan, 567. Kali 2 kali 6 ya. Plus 18 min 1 kali beta. Nah, ini kita cari betanya berapa? 567 sama dengan 9 dikali 12 plus 17B, ya kan? Kalikan semuanya berarti. 9 kali 12. 567 bagi 9 berapa? 63 kan? Nah, 63 kurangi 12. 51. B-nya berarti 3 ya. Nah, kita tahu berarti setiap 15 menit itu bertambah 3 bidang tanah, ya kan? Oke. Karena dia bertambah 30 bidang tanah, sekarang kita cari tahu 7.30 sampai 9.30 itu berapa menit? Ya, berapa jam? Berarti 7, 8, 102. 9. 2 jam ya? 120 menit. Berapa? 120 menit. 2 jam kan 120 menit. Enggak. 7.30 sampai 9.30 itu 2 jam. Oh, benar. Benar. Setengah 8, setengah 9, setengah 10. Oke. 9, 120. Nah, berarti N-nya berapa? 120 bagi 15 berapa? 8. 8. Iya, benar. Nah, N-nya kan 8. Berarti kita cari taunya pakai SN lagi. N per 2, 2A plus N min 1B. 8 per 2, 2 kali 6 plus 8 min 1 kali B-nya berapa tadi? 3 ya? Sama dengan 4, 12 tambah 7 kali 3. 12 tambah 2, 4. 12 sama 21 berapa? 33. Nah, 33 kali 4? 102. 132. Ya, betul. Bidang. Oke, jadi caranya gitu ya. Berarti pakainya SN, betul. Yang B ya jawabannya. Berarti emang harus tahu rumus SN-nya juga. Soalnya kalau nggak tahu rumus SN-nya. Oke. Nomor 37. harga alat ukur sudut teodolit. Harga alat ukur sudut atau teodolit dibeli 40 juta rupiah. Jika setiap tahun mengalami penyusutan sebesar 10%,
dari nilai tahun sebelumnya, maka setelah 3 tahun dipakai harganya jadi berapa? Oh, berarti ini kan harga awal 40 juta. Nah, mengalami penyusutan sebesar 10%-nya. Berarti 10%-nya itu berapa? 40 juta kali 10%. Berarti 4 juta ya. Berarti mengalami penyusutan 4 juta. Berarti setahun pertama, berarti dia mengalami penyusutan berapa? 4 juta. Berarti 40 kurangi 4 berapa? 36 36 juta. juta. Nah, nah 36. Kita cari juga eh 10%-nya dari 36 berapa? 3.600.000. Hmm, 3.600.000. berarti tahun kedua. 36 kurangi 3.600 berapa? 32.400. Terus persennya lagi. Kita cari persennya lagi. Kita lihat ya. 10%-nya dari 32.400. 3.240.000. Nah, ini dikurangi itu berapa? 29.160. Berapa? 29.160. Oh iya, juta ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Sip. Jadi bukannya 10%-nya dari awal 40 juta, tapi per tahapnya. Jangan lupa dihitung. Oke, 38. Banyaknya bidang tanah di suatu desa selalu mengalami pertambahan akibat pemecahan waris dan jual beli. Pertambahan tersebut ternyata mengikuti pola geometri. Nah, pada tahun 2010, pertambahannya itu sebanyak 8 bidang. Dan pada tahun 2012, sebanyak 72 bidang. Pertambahan bidang tanah pada tahun 2014. 2014 nanti adalah Oke, berarti ini ya, kan 2010, 2012, 2014, ini kan. Nah, iya, pertambahannya itu awalnya itu 8. Pada tahun 2012, pertambahannya sebanyak 72. Nah, berarti ini berapa? Titik-titik. 8 ke 72 berapa? 66. 64 9 kan? Ini ke sini kan kali 9 kan? kali 9. Berarti ini ke sini kali 9 juga. 8. 600. Wah, 648 banyak banget. Mungkin bukan gitu ya. Gini, geometri itu gimana sih? Rumus N. geometri. AR, N min 1 kan? Nah, di sini A-nya 8. R-nya berapa? 72 bagi 8. 9 ya. N-nya U ketiga ya. 3 min 1. 2. Kan ini U1, U2, U3. 8 kali 9 kuadrat. Berarti 8 dikali 81. Banyak. Iya ya. Berapa? Sama loh, 648. Terus pertambahan bidang tanah.
Mana sih ini soalnya? Mengikuti pola geometri. 2010 pertambahannya sebanyak 8 bidang, dan pada tahun 2012 sebanyak 72 bidang. Kok banyak banget kalau 648, tapi nggak ada juga di option. Kok bisa ya? Gimana nih? Mengikuti pola geometri. Geometri kan U sama dengan ARN-1. Coba di Google ada nggak ya? Ada tahun 2010. Ada di tahun 2012 sebanyak 72 bidang. 72 bidang. Tambahan bidang pada tahun 2014. Ih, nggak ada loh. Oh, ada contoh soalnya yang mirip. Bentar. 678. 12, 13, 11. 11. Ya, maka 6, U2, 5. Oh, harus ini. Apa Harus pakai U-nya itu nggak boleh langsung loncat 2 ya tahunnya. Nah, jadi kan gini tadi kan kita loncat kan 2012 ke 2010 ke 2012. Nah, jadi nggak boleh. Jadi harus U1, satu-satu berarti? berarti ini 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Nah, ini. Nah, 2010 itu kan 8 tadi. Nah, 2012, 72. Nah, 2014 berapa? Kita tahu. Kita harus tahu U2. Caranya adalah cari rasionya pakai U2. Berarti U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Nah, berarti kan berapa? 72 per U2 8. per 8 sama dengan 72 per U2. Berarti U2 kuadrat sama dengan berapa? 72 per 568. Ya kan? 72 per 72 kali 8. Ini kan 72. 4. Eh, 576 Kak. 72 kali 8. Hmm. Nah, ketemu nih. 576 kan? Nah, berarti U2-nya berapa? 23. 576 itu berapa kali berapa? 24 kali 24. Berarti U2-nya 24. Temu. Nah, di sini kan kita berarti tahu U2-nya 24 kan? Nah, karena udah tahu, berarti kita tinggal nyari
U6, ya kan? U5, sorry, U5. U4 atau langsung ke U5-nya dulu? Langsung U5 dulu, coba. Nah, berarti AR N-1. A-nya 8, R-nya berapa? Berarti 24 bagi 8 berapa? 3 ya. R-nya kan ini U2 min per U1. Berarti kan 24 bagi 8. Berarti kan 3. 24 bagi 8 sama dengan 3. 4. Berapa? 27 kali 3. 50, 81. 81. Sama kayak awal berarti, Kak. Eh, 648. iya loh. Bener. Apa nyari yang U4-nya dulu? Atau satu-satu selisih yang apa gitu manual ya? Kalau hitung manual ya, ini kan kali 3. Ini ke sini kali 3. Nah, ini ke sini berapa? Kali 3. Berapa? 216. Oh, mungkin itu yang ditanyain tuh 2013 nggak sih? Optionnya adanya cuma itu. Soalnya kalau 2014 kali 3 lagi itu jawabannya 600-an mesti. uh, 648. Sepertinya sih yang 2013. Oke, kita ganti aja soalnya ini 2013 gitu lah. Soalnya menurut ini ada soal di Google juga itu sama, mirip. Tapi emang beda bidang tanah sih. Emang beda. Ini penambahan orang, kalau ini kan bidang tanah. Tapi sama kok. Berarti yang ini ya. Kita ganti aja 2013. Mungkin itu salah. Lanjut. Kalau pakai yang rumus tadi bolak-balik juga hasilnya 648. Oh, bener. Kan sama aja ya berarti. Yang atas tadi. Ini 648 juga, weh. Oh, udahlah, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Nomor 39. Tinggi badan rata-rata surveyor laki-laki dan perempuan adalah 160. Jika tinggi badan rata-rata surveyor laki-laki adalah 164 dan perempuan satu, oh ya, ini pakai rata-rata gabungan ya. Beragam expert. Rata-rata gabungan gimana rumusnya? X bar gab sama dengan X X L ya. XL kali NL plus XP kali NP. per NE tambah NP. NL tambah NP. Nah, masukin semua. Berarti 164 NL ditambah 158 NP Ya. per 210, 200, 222. Hah? Apa? Belum diketahui kok. Oh iya kan belum diketahui. Berarti 160 NE Ya. plus 160 NP terus habis itu disatukan. Mm-mm. Ya, berarti 160 yang kurangi N 158 NP. 164 kurangi 160 NL. berarti 2 NP sama 2 dengan NP dengan 4. 4 NL. Berarti NP per NL sama dengan 4 per 2. Setengah ya. 2 per 1. 24. Kak, Tapi mau itu tanya, laki-laki banding perempuan. Berarti dibalik 1/2. Jawabannya yang A ya. Cuma gampang ya. Maksudnya itu emang sering keluar.
Rata-rata gabungan. Statistika masuknya. Oke, 40. Kinerja seorang surveyor kadastral sesuai dengan persamaan BT 2T kuadrat min 11T plus 8 dengan T dalam satuan jam dan B dalam satuan bidang tanah. Dalam waktu 6 jam, pekerjaan pengukuran hutan ini diselesaikan adalah. Oh, itu tinggal dimasukin nggak sih? Substitusikan. Berarti 2 dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat ya. 14. 2 kali 36 min 66 plus 8. Berapa? 72 min 66 berarti 8 plus 8, 16. 72 min 66 berapa? 8. 6. Nah, berarti 14 ya jawabannya. Iya. Tinggal dimasukin ya, gampang. Oke, pas satu. Dari pilihan-pilihan skala peta pada berikut, manakah skala peta yang paling besar? Yang B. Ya, betul. Yang paling kecil ya. Jadi skala itu kalau yang perbandingannya kecil malah dia yang paling besar. Sebuah peta yang memiliki skala 1:5000 diubah menjadi peta dengan skala 1:25.000. Terkait dengan hal tersebut, yang benar. Informasi yang disajikan semakin detail. Benar. Kalau semakin kecil berarti semakin detail. Berarti ini benar. Informasi peta akan berubah tapi jaraknya tidak berubah. Betul. Informasi tidak berubah tapi jarak akan berubah. Loh, ini pernyataan yang benar ya? Yang B Kak, berarti benar yang B. Kenapa yang B? Kan itu kan berarti kan awalnya kan kalau petanya kan besar. Terus itu berarti diperbesar apa diperkecil Kak kalau gitu? Diperkecil. Tapi ini ya, diperdetail lagi itu petanya kalau skalanya lebih kecil gitu. Kalau simbol mah emang ini ya, simbol-simbol itu kan tetap kan. Kalau misal simbol gunung atau simbol danau, sawah, kan itu tetap. Ya kalau nggak CD, soalnya dia informasi peta akan berubah tetapi jaraknya tidak berubah, atau informasi peta tidak berubah tetapi jaraknya akan berubah. Kayaknya informasinya akan berubah kan semakin luas kan Kak? Berarti. Oh ya, informasinya berubah ya berarti. Tapi jaraknya tetap ya, walaupun skalanya diperkecil ya. Mungkin sih. 4-3. Jarak antara kota A ke kota B sebenarnya di lapangan adalah 1. Berapa jarak kota A ke kota B pada peta dengan skala 1:50.000? Rumusnya apa?
Udah ada materinya ya. Ini ya, jarak skala. Nah, ini ya. S sama dengan JP per JS. S sama dengan JP per JS. Jadi, S-nya itu adalah 1:50.000. JP-nya berapa? JP-nya Yang tadi ditanyakan. 1 yang ditanya. Sebenarnya 1 kilometer itu kan 1 senti itu kan berarti tambah 5 ya. Tambah 5. Berarti JP-nya berapa? JP-nya Pelajaran turun 50.000. Bukan dong. 10 bagi 5. Denganan 2. 2 cm. Oh iya, 50 JP per 100. Ya, jawabannya yang B. 44. Apabila peta dengan skala 1:2 juta diperkecil 2 kali, maka skalanya berubah jadi Kecil 2. Berarti kalau diperkecil malah jadi dikali ya, Kak? Oh. Jadi yang D. Betul, D. Tinggal dikali. 45. Ukuran gudang sebenarnya 50-50 pada peta dengan skala 1:200. 200 gudang tersebut memiliki ukuran